Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 dengan anggota saya yaitu Siti Soleha. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai KD 3.7 yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Baik, kepada Isti Soleha untuk men-share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Isti Soleha. Untuk bagian pengertian, struktur, dan macam-macam pembuluh darah akan dijelaskan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Isti Soleha. Baik, untuk yang materi pertama yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Bisa next. Baik, pengertian dari darah itu sendiri yaitu alat transportasi pada manusia, yang terutamanya adalah darah. Di dalam tubuh darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Fungsi darah itu sendiri yaitu yang pertama, mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi dan sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea dikeluarkan melalui ginjal. Yang nomor 3 yaitu mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Dan yang keempat, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. Yang kelima, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Yang keenam, menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Dan yang ketujuh, yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh. Jadi dapat diartikan yaitu darah itu memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk tubuh manusia. Bisa next. Baik, kita lanjutkan yaitu pada struktur alat peredaran darah. Jadi, pada peredaran darah manusia itu memiliki struktur. Yang pertama yaitu jantung.
Jantung, pengertian jantung itu sendiri yaitu jantung itu memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi dan 2 bilik dan terletak di antara rongga dan dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung itu terbungkus oleh kantong perkladium yang terdiri dari 2 lembar, yakni lamina panistal dan lamina visceral. Jantung sendiri memiliki katup atrioventrikuler, yaitu yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung yang berfungsi mencegah aliran dari bilik ke serambi selama sistol, dan katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonalis yang berfungsi mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke bilik selama diastolis. Di sini dapat dilihat mengenai fungsi atau nama-nama dari setiap sisi jantung, dan juga ada gambar jantung itu sendiri, bisa dipahami sendiri. Bisa next. Yang kedua yaitu struktur alat peredaran darah pada manusia, yakni yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri terdiri dari arteri dan vena, di mana arteri berhubungan langsung dengan vena yang bagian kapiler dan vena leonaditoliumnya. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena, dan juga dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah yang terdiri dari otot polos, dan serat elastis yang lapisan paling luar dan terdiri atas jaringan ikat yang ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri, yaitu arteri dan vena, yaitu disebut dengan elastis, di mana cabang terkecil ini yaitu disebut dengan kapiler, di mana pembuluh kapiler ini memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal endotelium dan sebuah membran basal. Perbedaan struktur masing-masing pembuluh darah berhubungan dengan perbedaan fungsi masing-masing pembuluh darah tersebut. Di sini juga ada beberapa gambar yang mengenai arteri dan vena. Untuk yang bagian kiri yaitu arteri, dan untuk yang bagian kanan yaitu vena, di mana yang merah itu arteri dan yang biru itu adalah vena. Dan juga nama-nama dari bagian-bagian arteri dan vena sudah jelas. Bisa next. Selanjutnya yakni ke macam-macam pembuluh darah. Ada 2 macam pembuluh darah, yaitu arteri dan vena yang saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama adalah pembuluh darah arteri, di mana tempat fungsi dari pembuluh darah itu yaitu sebagai tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik yang tadi itu yang ada di jantung. Dan yang kedua merupakan pembuluh yang liat dan elastis. Jadi pembuluhnya itu elastis seperti itu. Dan yang ketiga tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik. Jadi tekanannya itu lebih kuat daripada pembuluh yang balik seperti itu. Dan yang keempat memiliki sebuah katup atau valvula semilunaris yang berada di tempat luar jantung yang terdiri dari aorta, yaitu pembuluh dari bilik ke kiri menuju ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya arteriol, yaitu percabangan arteri. Selanjutnya yaitu kapiler, yaitu diameter yang lebih kecil dibandingkan arteri dan vena. Dinding kapiler itu terdiri atas sebuah lapisan tunggal atau endotelium dan sebuah membran bas. Dindingnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan Baik, saya akan lanjutkan, yaitu lapisan tengah terdiri dari atas otot polos dengan serat elastis, dan yang ketiga yaitu lapisan terluar atau yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis.
Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Siti Soleha. Kepada Siti Soleha, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Untuk selanjutnya macam-macam pembuluh darah. Yang kedua yaitu pembuluh balik vena. Untuk yang pertama, terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Yang kedua, dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Yang keempat, terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit atau valvula semilunaris dan menjaga agar darah tak berbalik arah, yaitu terdiri dari yang pertama vena cava superior yang bertugas membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung. Yang kedua, vena cava inferior yang bertugas membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Untuk yang ketiga, vena cava pulmonalis yang bertugas membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Untuk selanjutnya, macam-macam peredaran darah. Macam-macam peredaran darah merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kayak karbondioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Proses peredaran darah dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Untuk selanjutnya, penyakit pada sistem transportasi. Yang pertama itu anemia. Anemia itu merupakan penyakit yang tidak bisa diobati. Yang kedua, talasemia, sel darah merah abnormal, umur lebih pendek, diasesi dengan transfusi darah. Hemofili, darah sulit atau tidak bisa membeku. Untuk selanjutnya, penyakit pada sistem transportasi yaitu varises, di mana varises itu pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya, aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Untuk selanjutnya, arteriosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Soleha. Cukup sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiqil komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.